Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiq Afandi dari kelas manajemen 18D NPM 184111191. Di sini saya akan mempresentasikan kuis manajemen risiko yang bab ketiga, yaitu tentang manajemen risiko operasional. Ya, pengertian risiko operasional. Jadi risiko operasional itu akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal akibat kesalahan manusia, kegagalan sistem, adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional perusahaan. Ya, terus risiko operasional dapat bersumber dari sumber daya manusia sendiri, terus proses internal, sistem, dan infrastruktur, serta kejadian eksternal. Lalu tujuan utama dari manajemen risiko operasional itu meminimal kemungkinan dampak negatif dari ketidakberfungsinya proses internal tadi, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau kejadian eksternal yang mungkin bakal terjadi, gitu sih. Nah, terus dibalik dari sumber-sumber risiko operasional tadi, jadi kita ada 5 rincian dari sumber-sumber risiko operasional tadi. Terus juga ada sebab akibatnya, yaitu satu, karakteristik dan kompleksitas bisnisnya, terus sumber daya manusianya. Nah, lalu juga ada dari teknologi informasi dan infrastruktur pendukungnya, terus kecurangan eksternal dan internalnya, luar dalamnya, terus kejadian eksternalnya yang biasanya itu kayak bencana alam gitu. Ini semua bisa berakibat merugikan perusahaan. Nah, lalu manajemen risiko operasional juga dikategorikan menjadi 4. Yang pertama, risiko proses internal akibat kegagalan prosedur. Itu contohnya kayak kelalaian dalam marketing mereka sih, kesalahan transaksi, bahkan pencurian uang. Lalu yang kedua, resiko manusianya. Contohnya itu kayak manajemen yang buruk, terus kecurangan internal, terus sengketa pekerja gitu sih. Terus yang ketiga, resiko sistem akibat penggunaan teknologi dan sistemnya. Contohnya kayak salah input data atau salah dalam pemrograman komputer mereka. Terus yang keempat itu risiko eksternalnya. Itu contohnya kayak bencana alam, terus kejadian yang di luar perusahaan tapi itu dapat merugikan perusahaan itu sendiri gitu. Nah, lalu dalam manajemen risiko operasional juga memiliki kebijakan, prosedur, dan penetapan limit yang dimana mereka harus terapkan dari strategi manajemen risikonya harus sesuai dengan strategi bisnis, terus tingkat risiko yang akan diambil, dan toleransi risiko untuk mencapai korporasinya. Nah, kebijakan dan prosedur juga harus diinternalisasikan ke dalam bisnis, lini, dan aktivitas pendukung. Lalu yang limit juga harus sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil untuk kemampuan modal perusahaan. Nah, terkhusus di Indonesia, OJK menerapkan 3 model untuk mengukur dalam manajemen risiko operasional tadi. Dalam model minimum keuangan, yaitu ada pendekatan indikator dasar, transanalisasi, dan pengukuran lanjut. Ya, mungkin itu aja Miss yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.